Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarisma dari kelas Sastra Indonesia B 2017 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai teks persuasif dan cara menulis teks persuasif yang baik dan benar. Pertama-tama, apa sih teks persuasif itu? Teks persuasif merupakan teks yang dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk membujuk, mengajak, ataupun menyuruh pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang disampaikan oleh penulis. Berikut adalah salah satu contoh teks persuasif. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks persuasif tersebut ditandai dengan terdapatnya kata makanlah. Isi dari teks persuasif tersebut adalah bujukan kepada pembaca untuk makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang agar terhindar dari gangguan pencernaan. Bagaimana sih langkah-langkah untuk menyimpulkan teks persuasif? Pertama-tama, kalian harus membaca teks persuasif tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, teman-teman bisa mencatat atau menandai bagian-bagian yang penting dari teks tersebut. Langkah yang ketiga yaitu teman-teman harus memahami hubungan logis antar bagian teks. Dan langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan simpulan mengenai isi teks secara ringkas dan jelas. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu struktur teks persuasif. Teks persuasif diawali dengan pengenalan isu mengenai apa yang akan dibahas pada teks tersebut. Kemudian, teks tersebut diikuti oleh paparan mengenai sejumlah argumen atau bahkan fakta atau data untuk memperkuat dari teks persuasif tersebut. Setelah itu, dinyatakan ajakan-ajakan menggunakan kata-kata yang bertujuan untuk mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Yang membedakan teks persuasif dengan teks-teks lain seperti teks argumentatif ataupun teks deskriptif dan teks lain-lainnya yaitu adalah dari segi kaidah kebahasaannya. Pada teks persuasif terdapat pernyataan berupa ajakan, dorongan, bujukan, atau sejenisnya. Misalnya menggunakan kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif seperti jadikanlah, hendaknya, waspadalah, jangan, sebaiknya, dan lain-lain. Kemudian, pada teks persuasif terdapat pula argumen-argumen yang menyatakan tentang fakta-fakta atau pendapat untuk menguatkan teks tersebut. Nah, pada beberapa teks persuasif terdapat penggunaan kata kita dengan bertujuan untuk tidak memberi batasan antara penulis dan pembaca, dan seolah-olah tidak ada bedanya antara kepentingan pembaca dengan kepentingan penulis. Selain itu juga, pada teks persuasif terdapat penggunaan kata teknis atau peristilahan yang relevan dengan topik yang dibahas pada teks tersebut. Misalnya, pada teks persuasif juga digunakan kata-kata penghubung argumentatif seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Pada beberapa teks persuasif digunakan pula kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain.
Yang terakhir, pada teks persuasif terdapat penggunaan kata perujukan seperti berdasarkan data atau bisa juga merujuk pada pendapat. Kata-kata tersebut digunakan untuk meyakinkan pembaca. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah mulai paham mengenai teks persuasif? Nah, bila teman-teman sudah mulai paham, ada baiknya bila teman-teman mencoba untuk membuat teks persuasif. Nah, bagaimana sih cara untuk membuat teks persuasif? Langkah-langkah dalam membuat teks persuasif yaitu yang pertama, yang paling penting dalam membuat teks persuasif adalah menentukan tema yang akan dibahas dalam teks tersebut atau menentukan bujukan utamanya. Misalnya pada teks yang akan kalian buat, kalian ingin membujuk apa atau mengenai apa. Selanjutnya, teman-teman bisa mencatat perincian yang dapat mengarahkan pada ajakan itu, yaitu pendapat ataupun fakta. Setelah kalian mencatat perincian tersebut, langkah selanjutnya ialah menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasif. Setelah teman-teman telah menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan, langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka teks persuasif tersebut dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah saya sampaikan mengenai teks persuasif, dan semoga teman-teman telah dapat membuat sebuah teks persuasif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.